Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu an tilkum janati uristumuha bima kuntum ta'malun. Amma ba'da. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, baik itu dalam keadaan sulit, dalam keadaan longgar. Kita harus tetap meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, iman, Islam, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan bisa melaksanakan taklim belajar ilmu agama. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa menghadap Allah, berdialog dengan Allah dengan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim subuh. Inilah sesungguhnya kekayaan yang tiada tara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sholat sebelum subuh 2 rakaat mendapatkan dunia seisinya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Bagaimana dengan sholat subuhnya, dengan zikirnya, bagaimana taklimnya? Maka seluruhnya tidak ada yang namanya kesengsaraan bagi orang-orang yang selalu memikirkan akhirat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pagi hari ini kita akan membahas tentang berdoa dalam segala keadaan. Jadi doa itu tidak terpaut dengan waktu, dimanapun kita berada kita berdoa. Sewaktu-waktu selalu doa dilantunkan sehingga Allah akan memberikan kemudahan dalam hidup kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terus-menerus merenung bagaimana supaya hidup kita ini bahagia selama-lamanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hanya jalan ilmu inilah kita akan dapatkan semua kebahagiaan nanti kelak di akhirat, di mana pengadilan itu akan seadil-adilnya diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul menyadari bahwa setiap saat, setiap waktu dengan segala urusan kita dalam seluruh kehidupan kita, mulai kita lahir, bahkan sebelum lahir sampai kita mati, bahkan setelah mati kita senantiasa perlu dengan pertolongan Allah. Jadi mulai kita lahir sampai meninggalkan dunia ini kita perlu pertolongan Allah. Nah, supaya Allah tolong kita baik di dunia ini sampai akhirat, maka kuncinya hanya satu, taat dan tunduk perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu pertolongan Allah dalam segala urusan apapun kita hanya bisa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan pribadi kita, dalam urusan keluarga kita, urusan ekonomi kita, kalau santri urusan ngaji kita juga minta tolong kepada Allah. Kalau guru urusan mengajar kita, dalam urusan apapun senantiasa kita perlu pertolongan Allah. Kalau kita ngajar kepada anak-anak kita, kalau Allah tidak tolong, maka anak-anak kita tidak akan menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Maka kita harus banyak doa.
Setelah kita belajar, kita doa bersama sehingga Allah akan ridho. Jadi semua di dalam keadaan apapun, setiap selesai apapun, kita lantunkan dengan doa, minimal mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak datang pertolongan Allah ini dalam apapun urusan kita, segala usaha kita tidak ditolong oleh Allah, tidak mungkin akan berubah. Maka segala usaha akan berubah menjadi malapetaka. Jadi kalau kita ini usaha apapun, kalau tidak dapat izinnya Allah, tidak dapat restunya Allah, maka seluruh usaha kita akan menjadi malapetaka. Allah tidak menolong seseorang, maka dia akan celaka dengan usahanya sendiri. Jadi segala sesuatu urusan kita harus berdoa kepada Allah agar Allah tolong kita. Usaha apapun harus dilambari dengan doa. Kalau kita usaha tanpa minta tolong kepada Allah, akhirnya akan mencelakai diri kita dan ujung-ujungnya akan kecewa kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ini sangat-sangat perlu dengan pertolongan Allah setiap waktu, setiap saat. Maka semestinya setiap waktu, setiap saat kita ini senantiasa mengingati Allah Subhanahu Ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan, kami tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka perlihatkanlah kami dari, peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi di dalam surat Al-Imran ayat 191 ini Allah menyampaikan pesan, baik kita ini berdiri, duduk, berbaring, senantiasa mengingat Allah. Jadi setiap apapun, baik itu dalam keadaan berdiri, baik itu dalam keadaan duduk, semuanya senantiasa harus mengingat Allah agar kita ini senantiasa banyak bersyukur atas pemberian Allah, merasa dipandang oleh Allah sehingga timbullah bahwa semua ini diawasi Allah, maka akan berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Karena setiap apa yang kita ucapkan didengar oleh Allah, dinilai oleh Allah, amalan kita dinilai oleh Allah SWT. Karena kita senantiasa perlu dengan pertolongan Allah dalam segala keadaan kita, maka mesti dalam setiap keadaan kita mesti berbuat sesuatu yang disukai oleh Allah. Jadi kita ini setiap perbuatan bagaimana Allah ini suka. Kalau sekiranya Allah tidak suka, ya jangan dilakukan. Kita menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah. Jadi perkara yang tidak disukai Allah, marilah kita jauhi. Apalagi ini adalah menjelang tahun baru, banyak euforia, lebih baik kita gunakan untuk acara kegiatan-kegiatan mendekatkan diri kepada Allah. Berzikir sama-sama di masjid, kemudian makan bareng, maka inilah akan mendatangkan ridhonya Allah. Jadi umur kita yang belum baik akan menjadi lebih baik karena doa-doa kita. Jadi jangan sia-siakan hidup di dunia yang sesaat dan lama ini hanya untuk mengejar kesenangan dunia. Karena pada ujung-ujungnya
semuanya yang kita usahakan apabila tidak fikir bagaimana saya setiap perbuatan saya ini dapat ridhonya Allah, maka akan kecewa. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita duduk dengan duduk yang disukai oleh Allah dengan doa. Kita berdiri dengan berdiri yang disukai Allah dengan doa. Kita bertani dengan pertanian yang disukai Allah dengan doa. Kita berdagang dengan pandangan Allah yang disukai Allah dengan dagangan yang jujur. Allah akan datang pertolongan Allah. Jadi kalau kita dagang harus jujur, maka akan mendatangkan rahmatnya Allah dalam perkara-perkara ini. Pasti kita perlu pertolongan Allah kalau kita mau berpikir. Jadi setiap kegiatan apapun kita itu perlu pertolongan Allah. Karena kita ini perlu pertolongan Allah, maka di setiap saat baik duduk, berdiri dan lain sebagainya, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita akan dimudahkan oleh Allah. Dalam urusan keluarga kita dimudahkan oleh Allah kalau kita selalu berdoa dalam setiap keadaan. Maka Allah akan memberikan perkara yang disukai dalam keluarga kita. Didiklah mereka untuk taat kepada Allah. Jadi keluarga kita mari kita didik untuk taat kepada Allah. Anak-anak kita didik supaya taat kepada Allah. Istri-istri kita didik bagaimana supaya taat kepada Allah, sehingga Allah menyukai keluarga kita dan membarokai keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah apabila hidup di dalam keluarga itu amalan agama. Kemudian Allah mencintai keluarga kita dan menolong keluarga kita apabila kita ini selalu pikir agama, bagaimana supaya hidup ini manfaat untuk akhirat. Itulah hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberkati oleh Allah. Jadi supaya kita ini diberkati oleh Allah dalam kehidupan kita, maka harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Jadi setiap selesai sholat kita gunakan minta banyak zikir kepada Allah agar Allah sayang kepada kita, agar Allah tolong kepada kita. Inilah kunci sukses dunia akhirat, yaitu orang-orang selalu berdoa di setiap waktu, di setiap keadaan. Urusan apa saja kita taat kepada Allah dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya, berkahnya, penjagaannya kepada kita dalam urusan apapun. Jadi kalau dalam urusan apapun ini kita gantungkan kepada Allah, kita selalu berdoa kepada Allah, maka semua urusan akan menjadi mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita selalu labari dengan doa kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita butuh pertolongan Allah dalam setiap keadaan kita. Maka kita ingat kepada Allah dalam segala keadaan kita. Kita taat kepada Allah dalam segala keadaan dan kita doa kepada Allah dalam segala keadaan. Jadi berdoa itu di mana saja. Dalam perjalanan berdoa, dalam duduk, berdiri dan segala macam aktivitas selalu doa kepada Allah. Di mana saja kita selalu berdoa kepada Allah. Itulah kehidupan para nabi, kehidupan para rasul. Dalam keadaan apapun selalu berdoa kepada Allah. Masuk rumah berdoa kepada Allah, mengucapkan salam, assalamualaikum, baru masuk rumah, baca sholawat 3 kali, kemudian assalamualaikum, sehingga rumah itu dipenuhi para malaikat. Kalau kita masuk rumah tidak ucapkan salam, maka membawa setan 1. Kalau tiap hari masuk rumah berapa kali, maka rumah kita menjadi rumahnya setan yang sangat banyak, sehingga kita berangkat ke masjid malas, kita menjalankan perintah Allah sulit. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka perlu ilmu itu. Jadi ketika kita mau masuk rumah, baca sholawat, salam,
kul huwallahu ahad baru masuk rumah. Maka rumah itu akan ada malaikat rahmat yang masuk, sehingga keluarganya ada menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini adalah kunci. Kalau kita tidak belajar ilmu, tidak akan mampu untuk mengamalkan. Maka hanya orang-orang yang diridhoi oleh Allah saja yang bisa mengamalkan agama ini dengan sesuai aturan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh syariatnya sholat harus berjamaah di masjid. Tidak boleh seorang laki-laki sholat di rumah. Kalau sholat di rumah itu hanya untuk wanita dan anak-anak kecil. Jadi sholat di rumah itu hanya untuk wanita dan anak-anak kecil di bawah umur 5 tahun. Kalau orang-orang sudah balik, laki-laki itu wajib di masjid. Maka ini harus kita sampaikan terus-menerus supaya tidak salah paham. Jadi melaksanakan sholat asal sholat, tapi tidak sungguh-sungguh melaksanakan sholat. Inilah perlu kita sampaikan. Ilmu ini kalau kita tidak sampaikan, maka amal itu tidak akan dapat pahala yang banyak di sisi Allah. Jadi maka para nabi, para rasul itu mengajarkan ilmu baru beramal. Jadi ilmunya dulu baru beramal. Jadi kalau ilmunya tidak ada beramal, maka ya amalnya seenaknya, amalnya asal-asalan, tidak sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya contohnya sholat itu harus di masjid, dilaksanakan di rumah, tidak sesuai syariat yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Maka apa tidak boleh sholat di rumah? Boleh, tapi itu tidak disyariatkan oleh Allah. Yang disyariatkan Allah adalah sholat di masjid. Sebaik-baiknya sholat dan sebaik-baiknya pahala di sisi Allah adalah sholat berjamaah. Maka kita hijrah, kita berjihad, yang biasanya sholat di rumah menjadi sholat di masjid berjamaah. Masuk masjid berdoa, Allahumma waftah li abwaaba rahmatika. Jadi setiap kegiatan apapun doa. Masuk masjid doa, masuk rumah doa, maka semuanya akan dapat barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Keluar masjid juga berdoa, jangan asar keluar saja. Maka kita sholat tidak dapat barokahnya sholat. Karena apa? Tidak di setiap saat kita tidak lambari dengan doa ini. Maka di banyak buku-buku doa diajarkan doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa masuk rumah, keluar rumah, doa pakai baju. Kalau tidak bisa, minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju, baca Bismillah. Lepas baju, baca Bismillah. Masuk rumah, salam, baca Bismillah. Ini kalau tidak kita lakukan, maka setan yang masuk. Kalau doa ini kita lakukan, maka para malaikat rahmat yang mengikut kita. Maka hari ini yang dimuliakan Allah SWT, setiap masuk rumah jangan lupa ucapkan salam. Mau makan juga berdoa, karena kalau kita ini makan tidak dilambari doa, dikencingi setan yang kita makan ini, sehingga menerima nasihat itu sangat sulit jemaah. Nanti sebelum makan, anak istri kita pimpin berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, baru kita makan. Maka setan itu akan lari, tidak ikut makan. Tapi kalau kita makan tidak baca doa, ya minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur juga berdoa, sehingga doa tidur kita dijaga malaikat. Ketika kita sholat subuh akan dibangunkan oleh para malaikat. Tapi kalau tidur kita tidak pakai doa, maka tidur kita ini akan menjadi tidur yang dimudahkan setan untuk masuk dalam diri kita, ikut membuat kita malas menjalankan ibadah kepada Allah. Jadi doa tidur kita baca. Maka sebelum tidur baca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbinas, Qul a'udzu birabbil falaq, syahadat, istighfar, baru
baca doa. Kalau ini kita lakukan, maka kita akan dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang taat. Maka doa ini sangat penting para jemaah. Jadi doa ini hanya sangat penting. Mau tidur doa, bangun tidur doa, sehingga Allah akan mudahkan dalam kehidupan kita. Nah, selama ini doa-doa yang mudah yang tiap hari kita kerjakan ini, aktivitas yang kita kerjakan ini, sudah kita baca belum? Nah, kalau belum, mulai hari ini kita berjihad, berhijrah, bagaimana hidup kita ini selalu dilambari dengan doa, sehingga datangnya pertolongan Allah Subhanahu Ta'ala. Kena musibah juga berdoa, dapat kegembiraan juga berdoa. Karena kehidupan para nabi, kehidupan para wali-walinya Allah ini, apapun selalu berdoa kepada Allah. Sampai duduk pun ada doa baca sholawat. Jadi sebelum duduk itu baca sholawat dulu. Bangun dari duduk pun juga doanya doa kafarah majelis. Jadi duduk baca sholawat, berdiri doa kafarah majelis. Apapun doa, itulah kehidupan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman itu setiap saat, setiap waktu dalam keadaan duduk dan berdiri harus berdoa, seperti halnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 191 tadi. Jadi setiap duduk berdiri kita harus doa. Itulah kehidupan orang-orang yang beriman, yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul alaihi salam. Kalau kita duduk, yang kita pikirkan sudah doa atau belum. Nah ini, loh saya kok duduk, sudah berdoa atau belum? Doa duduk itu membaca sholawat 3 kali baru duduk. Kalau mau berdiri, apa doanya? Kalau mau tidur, apa doanya? Ini harus kita ketahui. Mau bangun, apa doanya? Nah ini harus kita ingat-ingat, supaya kita ini umurnya dapat barokahnya Allah Subhanahu Ta'ala. Tanda-tanda hidayah telah tertanam dalam hati seseorang dalam hidupnya apabila di setiap waktu, di setiap keadaan, baik berdiri dan duduk, kita selalu berdoa kepada Allah. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran doa ini di dalam setiap keadaan, sehingga hidup kita selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu ta'ala. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan kafarah majelis. Sebelum berdiri, mari kita selalu berdoa dengan doa kafarah majelis. Mari kita doa sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampunanmu dan aku bertobat kepadamu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwalil mutaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami.